Shalom. Baru terdengar 5 orang. Shalom. Kumaha damang. Sadayana saya pengen lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan di awal 2015 ini. Katakan kepada sebelah kanan kiri jabat tangan bilang begini. Yesus teh kacida bageurna. Atuh disebatkeun. Yesus teh kacida pisan bageurna. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari langsung kita buka Alkitab kita. Mari langsung kita buka buku catatan kita. Sebentar kita akan membahas satu kata yang saudara tidak akan pernah temukan di Alkitab. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, tetapi saya punya kebiasaan belajar bersama dengan Roh Kudus. Dan saya eksplorasi terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain. Kalau saya pelajari perjanjian lama, saya akan eksplorasi dari terjemahan bahasa Ibrani. Kalau saya belajar perjanjian baru, saya akan eksplorasi dari terjemahan bahasa Yunani. Kalau saya baca ayat, saya selalu membiasakan diri membandingkan 7-8 terjemahan lain. Dari apa yang saya dapatkan, saudara tidak akan pernah temukan kata ini. Langsung dicatat, kita akan membahas 45 menit. Satu kata yang menarik, yaitu adalah ekspresi. Saudara tidak akan pernah temukan kata ekspresi dalam Alkitab. Bagi yang sudah membuka buku catatan, bisa langsung dicatat. Arti ekspresi dalam bahasa keseharian adalah reaksi spontan, tindakan spontan, respons spontan yang keluar dari hati terdalam. Itu adalah ekspresi. Jadi segala sesuatu yang lahir dari hati, yang tentunya hatinya bukan dipenuhi dengan daging, bukan dipenuhi dengan dosa, bukan dipenuhi dengan setan. Tapi hati yang dipenuhi dengan roh, hati yang penuhi dengan Yesus. Dan ketika dari hati itu lahir tindakan spontan, reaksi spontan. Saudaraku, yang ujungnya adalah untuk menyenangkan hati Allah. Itu adalah ekspresi kerajaan Allah. Kita akan membahas 45 menit ke depan. Tema untuk kebaktian kedua ini adalah The Kingdom Expression. Saudaraku, menurut saya, kerajaan sorga adalah kerajaan Allah yang sangat ekspresif. Katakan amin. Tolong lihat tanganku. Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Natal menurut saya adalah bentuk puncak ekspresi kerajaan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Menurut saya, kata sehingga adalah ekspresi. Agak berat. Lalaunan. Tolong lihat tangan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saudara, karena begitu besar kasih Allah akan Muhammad Rizal Solihin, sehingga kata sehingga adalah bentuk ekspresi kasih Allah akan dunia ini. Maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, lahir untuk kita semua, mati untuk kita semua, bangkit untuk kita semua. Katakan amin. Ada beberapa orang pernah saya dengar, puncak segala sesuatunya adalah kenaikan. Puncak segala sesuatunya adalah kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah kepercayaan kita. Saya setuju ayatnya berkata demikian. Tapi siapa yang setuju dengan saya? Tidak akan pernah ada kebangkitan
kalau tidak ada kematian. Dan tidak pernah ada kematian kalau tidak ada kelahiran. Natal menurut saya adalah bentuk ekspresi Tuhan yang hebat. Karena begitu besar kasih Allah akan saya, karena begitu besar kasih Allah akan saudara. Siapa yang setuju dengan saya? Semua kita hari ini berkumpul memuji-muji Tuhan. Karena kita sadari hidup ini adalah ekspresi kasih karunia yang kita terima. Perkawinan kita, keluarga kita, kesehatan kita, pelayanan kita, gereja ini bentuk ekspresi kerajaan Allah yang sepakat. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya fales. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-14. Perikop daripada Kejadian pasal yang ke-14, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Saya pernah dengar ini adalah manusia lama. Abram manusia lama, Abraham manusia baru, Yakub manusia lama, Israel manusia baru, Simon manusia lama, Petrus manusia baru, Sarai manusia lama, Sarah manusia baru, Saulus manusia lama, Paulus manusia baru. Saudaraku, ada beberapa orang berkata bahwa ini adalah manusia lama. Saya memberanikan diri bilang, walaupun belum Abraham, tapi dia hidup dalam kasih karunia. Kenapa saya berani bilang begitu? Kalau saudara baca Alkitab, saudara harus ngerti konteks waktu. Jelas, hukum Taurat bukan lahir di kitab Kejadian. Hukum Taurat lahir di kitab Keluaran. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel bilang begini, apa saja yang Tuhan katakan akan aku lakukan, maka 2 loh batu diberikan. Sebelum masa itu, yang berlaku adalah kasih karunia. Abram mengalami kasih karunia, mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ada satu raja kejam namanya Kedorlaomer, menguasai 9 kerajaan selama 12 tahun. Konteks waktu negara adik kuasa pada zaman Abram adalah Kedorlaomer. Menguasai 9 kerajaan selama 12 tahun. Salah satu kerajaan yang dikuasai oleh Kedorlaomer adalah kerajaan Sodom. Perhatikan di ayat yang ke-14, intip sebentar. Abram mendengar saudaranya Lot yang berdomisili di Sodom ditawan oleh Kedorlaomer hanya dengan 318 orang. Apa yang terjadi? Oleh karena anugerah, Kedorlaomer dikalahkan. Bukan dengan kekuatan hebat, bukan dengan kekuatan pasukan yang besar, hanya dengan 318 orang. Raja kejam itu, raja bengis itu dikalahkan Abram. Yang saya ingin bahas ayat yang ke-17. Perhatikan dengan cermat ayat yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Bagi yang tertarik boleh dicatat, Sodom dalam bahasa Ibrani artinya adalah burn. The king of burn yang menyambut Abram. Yang menyambut Abram adalah raja yang menghanguskan. Tetapi Bu, ternyata yang menyambut Abram bukannya the king of burn. Ada satu raja lain. Di mana lembah Syawe? Bagi yang tertarik boleh catat. Di area hari ini adalah Gunung Tabor. Itu adalah lembah Syawe. The Valley of King. Karena Yesus Raja berubah rupa. Di mana? Di Gunung Tabor. Tidak banyak orang yang memperhatikan kalau grup Indonesia ke Gunung Tabor. Yang diperhatikan adalah Transfiguration Church. Yang diperhatikan adalah gereja transfigurasi. Tapi tidak banyak orang sebelum menuju ke Transfigurasi Church. Ada kapel kecil namanya Melchizedek Church. Beberapa minggu yang lalu untuk MNC Group, saya berkhotbah di sana. Perhatikan, ternyata yang menyambut Abram bukannya the king of burn. Di Gunung Tabor, ada raja yang kedua. Ayat yang ke-18. Melchizedek, Raja Salem,
membawa roti dan anggur. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Bagi yang tertarik boleh catat saja. Ini ada the shadow of Christ. Ini adalah bayangan Kristus dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena Melkisedek artinya adalah the king of right. Arti Melkisedek adalah raja kebenaran. Salem adalah kata dasar dari shalom. Salem adalah kata dasar dari Jerusalem. Kalau tetangga saudara namanya Salim. Karena bapaknya rindu, anaknya bawa damai. Karena arti Salem adalah peace. Siapa yang setuju dengan saya? Ini adalah bayangan Kristus. Oh ya, karena Yesus adalah Raja kebenaran. Yesus adalah Raja damai. Katakan amin. Ini jelas the shadow of Christ. Membawa roti dan anggur. Ternyata Pak, roti dan anggur bukan domain perjanjian baru. Sejak perjanjian lama, roti dan anggur sudah muncul. Semua kita diundang hari Minggu pertama mungkin di gereja ini. Perjamuan kudus, disajikan roti dan anggur. Saudara boleh catat, original design dari roti dan anggur hanya disajikan untuk orang spesial. Dan semua saudara bulan pertama April depan akan menikmati roti dan anggur. Karena semua kita spesial. Katakan amin. Katakan kepada sebelah kanan kiri dengan rendah hati, salamin bilang begini, jelek-jelek begini spesial. Konon cicing wae itu. Dengan rendah hati lah. Saya tahu di sini cantik-cantik, di sini ganteng-ganteng, tapi dengan rendah hati kita berkata bahwa jelek-jelek begini spesial. Katakan amin. Karena kita menikmati setiap bulan roti dan anggur. Perhatikan ayat di bawahnya. Ya, seorang imam Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi dalam bahasa Ibrani adalah El Elyon. Artinya berbeda dengan El Shaddai, artinya berbeda dengan Elohim, artinya berbeda dengan Adonai, artinya berbeda dengan Yahweh, artinya berbeda dengan Jehovah. Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dalam bahasa Hebrew adalah El Elyon. Ini nama yang sangat bagus, Melkisedek. Beberapa bulan yang lalu saya setting dinner keluarga. Bella mengecewakan saya, anak terbesar. Saya sudah setting dinner jam 7 malam. Bella dan Stephen menantu saya datang 8:30. Saya agak marah. Saya bilang, papa sudah cari waktu susah. Dinner jam 7, kamu datang 8:30. Ya saudaraku, Bella berkata, sorry banget Pak, aku udah keburu janji sama dokter kandungan. Pada posisi itu Bella sedang hamil besar. Cucuku yang kedua. Cucu saya yang pertama Kayla usianya 3 tahun. Dan dia bilang gini, Pak confirm. Ini cucu papa yang kedua yang ada di kandunganku. Laki-laki. Aku langsung panggil Stephen. Aku langsung panggil Bella. Papa punya ide. Gimana nanti cucu papa diberi nama Melkisedek. Dari wajah menantu saya kelihatan keberatan. Following day saya baru tahu kenapa Stephen keberatan. Karena Stephen khawatir nanti anaknya besar di sekolah diledekin teman-temannya. Melki. Begitu saudaraku. Padahal ini nama bagus, the king of right, the king of peace, the priest of El Elyon. Ini nama yang sangat kaya dengan kebenaran. Dan benar saja. Ketika cucuku lahir 3 bulan lalu, tidak diberi nama Melkisedek, saudaraku ya kan. Nantilah following cucuku yang lain. Ayat yang ke-19. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Siapa yang setuju dengan saya? Yang memberkati Abram bukan El Shaddai. Yang memberkati Abram bukan Elohim. Yang memberkati Abram bukan Adonai. Yang memberkati Abram bukan Yahweh. Yang memberkati Abram bukan Jehovah. Kalau saudara baca ayat harus sesuai dengan konteks. Banyak orang jangankan baca, khotbah aja nggak konteks. Konteksnya yang memberkati bukan El Shaddai. Yang memberkati bukan Elohim. Yang memberkati adalah El Elyon. Allah maha tinggi, pencipta langit dan bumi.
Apa yang tidak ada dalam hidupmu? Tinggikan Tuhan sebagai El Elyon. Di dalam kehidupan kita yang tidak ada menjadi ada. Dalam perkawinanmu tidak ada kebahagiaan. Dia pencipta langit dan bumi. Kebahagiaan dia bisa ciptakan. Dalam kesehatanmu tidak ada kesembuhan. Sembah dia sebagai El Elyon. Maka mukjizat dia bisa ciptakan. Katakan amin. Yang memberkati kita di tahun 2015. Saya berani bilang adalah El Elyon. Karena dia pencipta langit dan bumi. Ayat yang ke-20. Dan terpujilah El Elyon yang maha tinggi telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi akan mengalahkan musuh kita dalam persaingan bisnis. Musuh kita dalam persaingan dunia. Musuh kita yang mengalahkan kuasa kegelapan adalah El Elyon. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu lalu. Katakan bersama dengan saya lalu. Belum semua, katakan bersama dengan saya lalu. Belum semua, katakan bersama dengan saya lalu. Lalu Abram memberikan persepuluhan kepadanya. Ini adalah persepuluhan kali pertama muncul dalam Alkitab. Saudaraku, ternyata, catat saja, original design dari persepuluhan adalah ekspresi. Abram sadar dia diberkati oleh El Elyon. Abram sadar dia berkemenangan oleh karena El Elyon. Abram sadar dipulihkan oleh karena El Elyon. Abram sadar dia bisa mengalahkan raja-raja oleh karena El Elyon. Lalu ada reaksi spontan yang keluar dari hatinya. Dia bawa persepuluhan. Siapa yang setuju dengan saya? Persepuluhan bukan hukum. Ekonon cicing wae itu. Siapa yang setuju dengan saya? Persepuluhan bukan aturan. Persepuluhan bukan syarat. Walaupun saya sering dengar orang khotbah, kalau mau diberkati syaratnya perpuluhan. Maaf, original design perpuluhan bukan syarat, tapi bentuk ekspresi. Gak banyak orang yang cermat memperhatikan ayat ini. Ada banyak orang berkata, kalau mau diberkati perpuluhan. Kalau mau mengalami keuntungan perpuluhan. Kalau hutangmu mau dibayar, syaratnya perpuluhan. Sorry, ternyata perpuluhan bukan syarat. Original desainnya adalah karena Abram sadar diberkati oleh El Elyon, maka dia bawa persepuluhan. Ekonon cicing wae teh. Setuju dengan saya? Melkisedek gak bilang gini, Bram, kalau mau menang perpuluhan dulu, baru nanti Tuhan kasih kemenangan. Ayatnya gak bilang begitu. Ayatnya tidak berkata, Bram, kalau mau mengalahkan Kedorlaomer, perpuluhan dulu dong. Bram, kalau mau pemulihan, perpuluhan dulu dong. Ayatnya gak bilang begitu. Tetapi Melkisedek memberikan peringatan. Hei, kemenanganmu oleh karena El Elyon. Lalu ia membawa persepuluhan. Siapa yang sadar hidup kita adalah kasih karunia. Angkat tangan kanan dengan pasti. Bulan depan bawa perpuluhan. Kok gak ada yang amin? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudaraku, catat apa yang saya katakan. Kalau saudara melakukan apa saja sebagai bentuk ekspresi, tidak akan pernah ada tekanan. Kita melayani sebagai bentuk ekspresi. Gak bakal. Harus diumumin pelayanan yuk. Harus diumumin ikut kelompok sel yuk. Harus diumumin segala macam, gak bakal. Karena ini bentuk ekspresi sadar hidupku adalah anugerah. Banyak orang agak kebingungan dengan pelayanan saya. Nah, saya melayani jemaat hari ini, networking gereja kami hampir 12.000 orang. Saudaraku dikasih dalam Yesus, dalam pelayanan saya setiap bulannya, saya tidak menerima uang 1 sen pun dari gereja. Kawin, cari gue. Baptis, cari gue. Berantem sama tetangga, cari gue. Kerasukan setan, tuyul, dedemit. Cari gue. Beberapa hari yang lalu saya sedang pelayanan di Melbourne. Saudaraku, tiba-tiba ada incoming call. Aku bergumul. Rooming angkat. Tapi ditinggali ngarana jemaat GBI Sawangan. Kapaksa diangkat. Ketika terpaksa diangkat, dia bilang gini, Pak Pendeta, sorry mengganggu. Saya sedang dalam pergumulan berat. Apa? Tolong dukung doa.
kunci motor hilang. Ada begitu saudara kan. Saat kunci motor lengit neangan Pak Gembala. Maaf saudaraku, saya melayani 12.000 orang sampai detik ini. Saya tidak dibayar gereja 1 sen pun. Perpuluhan dari belasan ribu orang. Maaf, itu sangat besar. Sekian persen menurut peraturan GBI itu hak gembala sidang. Tapi saya tidak ambil. Kenapa? Karena saya tahu saya melayani sebagai bentuk ekspresi. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Nangkep? Tidak ada dagang kalau bentuknya ekspresi. Maaf, banyak orang gereja, banyak orang pelayanan dagang di gereja. Kenapa? Saya melayani supaya tambah diberkati. Saya melayani supaya kenyamanan-kenyamanan di dalam hidup saya. Tuhan lindungi. Itu adalah dagang. Yang dipikirin cuma untung rugi. Pelayanan di dia teh naon untung nak, naon rugi nak, ngilu kelompok sel teh naon untung nak, naon rugi nak, ngilu STT teh naon untung nak, naon rugi nak, pelayanan kudu hudang isuk-isuk naon untung nak, naon rugi nak, semua dihitung untung rugi. Tapi sebagai bentuk ekspresi, saudaraku, apa saja kita lakukan sukacita luar biasa. Maaf, saya persepuluhan bukan untuk diberkati, itu bentuk ekspresi saya. Mau diberkati kayak nggak diberkati kayak. Pokoknya dari apa yang saya terima, saya akan bawa persepuluhan. Tepuk tangannya jangan basa-basi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebagai bentuk ekspresi. Saya tutup ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Kisah 14. Kisah para Rasul dalam Alkitab berbahasa Inggris tidak diterjemahkan sebagai Act of Apostle. Kisah para Rasul dalam Alkitab berbahasa Inggris diterjemahkan sebagai Act of Holy Spirit. Sorry, saya jauh lebih setuju dengan ekspresi bahasa Inggris. Ini bukan kisahnya Rasul Paulus. Ini kita sedang bukan baca kisahnya Rasul Yohanes. Kita sedang tidak pelajari kisahnya Rasul Petrus. Yang sedang kita pelajari kisah Roh Kudus di dalam para rasul. Setuju? Saya jauh lebih setuju Alkitab bahasa Inggris. Ini bukan kisahnya para rasul. Tapi kisah Roh Kudus di dalam para rasul. Ada kisah Roh Kudus pada 2 rasul namanya Paulus dan Barnabas. Ayat 1, 2, dan 3. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ayat yang kedua, baca 2, 3, iya. Tercatat di sini lebih dari 300 orang. Tapi saudara bacanya nggak ada ekspresi sama sekali. Kalau baca tuh ya sungguh bacalah, jangan basa-basi. Baca dengan suara keras. Ayat yang kedua, bersama-sama. 2, 3, ya. Ayat yang ketiga, bersama-sama Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Siapa yang setuju dengan saya? 3 ayat ini luar biasa. Tolong lihat tanganku. Yang sudah lihat katakan yes. Banyak orang Yunani menjadi percaya. Banyak orang Yahudi menjadi percaya. Di tengah-tengah under pressure, di tengah-tengah tekanan hebat. Tapi mereka mengajar dengan berani. Mereka mengajar dengan tanda-tanda heran, kasih karunia menyertai. Katakan amin. Siapa yang setuju dengan saya? Luar biasa. Kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, perhatikan ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1 bilang apa? Mereka mengajar sedemikian rupa. Buat saya sedemikian rupa artinya adalah luar biasa. Setuju? Arti sedemikian rupa adalah extraordinary. Arti sedemikian rupa adalah outstanding. Arti sedemikian rupa adalah excellent. Lihat tanganku. Not only good, not only better, not only best, but excellent.
itu sedemikian rupa. Yang sedang Tuhan cari adalah gereja yang sedemikian rupa. Yang sedang Tuhan cari adalah suami yang sedemikian rupa. Yang sedang Tuhan cari adalah istri yang sedemikian rupa. Yang sedang Tuhan cari adalah hamba Tuhan yang sedemikian rupa. Saudaraku, catat apa yang saya katakan. Apa saja kita lakukan, tambahkan di tahun 2015 ini. Ekspresif. Apa saja yang biasa jadi luar biasa. Karena bentuk ekspresi cinta kita kepada Dia. Bukan paksaan. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Pasti jadi luar biasa. Tadi saya duduk di belakang. Maaf. Terlihat dari ketika duduk di belakang. Yang memuji Tuhan basa-basi terlihat di belakang. Maaf saudaraku, hari ini yang ekspresif di gereja siapa? WL sama singer. Jemaat buka handphone. Jemaat update status. Bete nih, begitu saudaraku kan. Dan supaya dunia tahu statusnya lagi bete. Saudaraku, yang sedang Tuhan cari adalah jemaat Tuhan yang ekspresif. Ketika saudara memuji dengan ekspresif, yang biasa jadi luar biasa. Saudara melayani, maaf, yang cuman karena jabatan, cuman karena tugas, tapi kita lakukan semuanya sebagai bentuk ekspresi kita kepada Dia. Pelayanan yang biasa jadi luar biasa. Karena semua kita lakukan sebagai bentuk cinta kita kepada Dia. Beberapa hari yang lalu teman saya meninggal, disemayamkan di sebuah rumah duka di Jakarta. Ketika saya diberikan informasi, rumah dukanya ruangan C. Ketika lewat ruangan A, tidak terjadi apa-apa. Ketika lewat ruangan B, terjadi sesuatu. Gak tahu siapa yang meninggal, tapi ketika aku lihat ruangan B, my goodness, meni alus pisan. Saudaraku, ternyata di belakang jasad ada rumah-rumahan. Ada mobil-mobilan. Ada uang-uangan. Ada pesawat-pesawatan. Siapa yang setuju dengan saya? Uang-uangan tipuan. Ekonon cicing wae teh. Setuju gak dengan saya rumah-rumahan tipuan? Siapa yang setuju dengan saya mobil-mobilan itu tipuan? Jangan gereja-gerejaan, tipuan. Jangan iman-imanan, tipuan. Lakukan apa saja sedemikian rupa. Maaf saudaraku, sekarang jadi kebiasaan di gereja. Orang dengar khotbah gak dicatat. Maaf, buka Alkitab saja enggak. Menurut saya itu asal-asalan. Mulai minggu depan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sedemikian rupa. Apa saja kita lakukan, maaf, bukan untuk gembala sidang. Karena gembala sidang tidak pernah mati buat kita. Yang kita lakukan bukan kepada ketua BPH. Karena ketua BPH gak pernah mati buat kita. Yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan mati buat kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saya minta maaf di hari terakhir. Mukjizat sangat langka terjadi dalam ibadah. Karena orang dalam ibadah asal-asalan. Semua serba rutin. Tapi apa saja yang Anda lakukan ketika memuji dengan sedemikian rupa. Nyembah dengan sedemikian rupa. Semua untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Yang biasa jadi luar biasa. Anda lakukan sebagai guru. Sebagai bentuk ekspresi, ini pekerjaan untuk ekspresiku untuk Tuhan. Anda sebagai businessman, Anda sebagai trader, Anda sebagai marketing, Anda sebagai entrepreneur. Saudaraku, aku mau lakukan ini sebagai jatah pelayananku untuk Tuhan. Yang biasa jadi luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya dapat telepon dari seseorang. Benarkah ini Muhammad Rizal Solihin? Benar. Pak, maaf Pak, pelayanan Bapak 2 bulan lagi kami batalkan. Tenanaon. Saya melayani di gereja itu sudah 7 tahun. Dari ratusan orang, sekarang diberkati 9.000 orang. Sehari Minggu. Dan tiba-tiba aku melayani dari ratusan. Tiba-tiba dibatalkan. Aku bilang tenanaon. Bener Pak, gak tersinggung. Tenanaon. Tapi Pak, maaf Pak. Bapak gak boleh nganggur. Bapak diutus untuk tetap khotbah Pak. Di gereja perintisan Pak, baru 2 tahun. Maaf, jemaatnya belum 9.000. Jemaatnya baru ratusan. Pak Risa tersinggung,
tenanaon. Maaf saudaraku, saya sudah tidak lagi pusing hari ini. Mau khotbah di belasan, puluhan, ratusan, ribuan. Saya akan tetap melayani sebagai bentuk ekspresi cinta saya kepada dia. Saya udah gak pusing sekarang. Mau khotbah di hadapan berapapun. Tidak pernah pusing. Seperti biasa, saya duduk di belakang, memuji Tuhan, menikmati kebaktian pagi. Gak banyak orang yang datang. Ada gereja perintisan baru 2 tahun. Kebaktian kedua, seperti di gereja ini prime time. Saudaraku, lebih banyak orang datang, saya memuji Tuhan, menikmati. 2-3 orang berkumpul, toh Tuhan hadir. Dan saya diberkati luar biasa. Ketika tiba-tiba, ketika aku memuji Tuhan. Saudaraku, ada satu keluarga masuk ke ruangan ibadah. Semua asyar di gereja itu. Tante duduk di sini, om duduk di sini, encim duduk di sini, engkong duduk di sini. Saudaraku, kebetulan itu pendampingku asyar, orang Garut. Aku tuh bilang begini, punten Kang, itu saha asup 5 genep jelema cenah diuk sorangan, manira riweuh kabeh kudu di dieu, kudu di dinya, temenang di ditu, temenang di dinya. Tenang ulah ngahuleng kitu, mani sedih pisan sigana. Saudaraku, saudara ngerti maksud saya? Ngerti dong. Nah ngahuleng gitu. Saudaraku, itu Asher repotnya luar biasa. Oh duduk di sini, duduk di sini. Aku tuh bilang ini, Asher, itu saha jelema teh cenah diuk we sorangan da loba keneh tempat diuk teh. Saudaraku, Ashernya bilang gini, oh iya benten Kang, VVIP members. Uduh. Kang, tanganku diambil. Kadieu ke orang diwaweuhkeun moal kaduhung. Nah gitu, itu orang luar biasa, perpuluhan awe 1 miliar. Uduh. Coba mun perpuluhan 1 miliar, kudu di dieu, temenang di ditu, temenang di dieu, temenang di ditu, begitu saudaraku ya kan. Apa yang terjadi? Embung teuing curang teh orang mereka khotbah. Saudaraku, asyarnya enggak tahu bahwa saya pernah makan malam dengan mereka di satu hotel David Citadel. Dan mereka tuh nggak nyangka, aku kenal. Jadi aku bilang, embung teh, lalawora, permuluhan awe 1 miliar. Jaro HTT, itu 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Lain, 2 minggu sekali. Itu duit beneran atau duit bohongan, betul dah. Sugan we, saudaraku duit monopoli, meli beras tagi, betul dah kak. Dan otoba bener. Mendingan bisa saudara main monopoli teh sapang beungharna. Saudaraku itu duitnya beneran, duit beneran. 1 miliar 2 minggu sekali. Arek embung dikurang diwawukeun, embung teuing. Saya khotbah seperti biasanya saya khotbah. Normal saya khotbah. Saya delivery yang terbaik. Setelah selesai kebaktian, saudaraku, bapak daripada di antara mereka menghampiri saya, kasih kertas sebesar ini. Dia bilang gini, this is my phone numbers. I'm so blessed today. Extraordinary preaching. This is my phone number. Please send your account numbers. Tanpa berdoa, saya langsung SMS. Pintar saeutik lah, saudaraku ya kan. Daripada poho deui, bener tuh. Pintar lah saeutik wae mah. Apa yang terjadi? Tapi ada jeda Kang 5 menit. Karena saya harus tunggu doa berkat. Ketika selesai doa berkat, aku ambil itu yang namanya teleponku. Dan apa yang terjadi? Sorry, aku tidak SMS nomor account yang dia minta. Dia minta jelas, minta nomor account saya. Yang saya kirim SMS adalah nomor account tempat saya melayani. GBI Sawangan. Tidak ada aturan, tapi sebagai bentuk ekspresi saya. Kalau orang ini memberkati, bakal banyak orang yang ditolong oleh Tuhan. Amin saudaraku. Perhatikan, cowan cia sendiri, biasa. Angpau cia sendiri, biasa. Dividen cia sendiri, biasa. Bonus cia sendiri, biasa. Perhatikan, kalau Anda sadar bahwa Anda diberkati oleh El Elyon, ekspresikan dirimu. Beri untuk banyak orang, karena banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Hari Minggu, saya cerita sama Elsa istri saya. Mes, ada kejadian hari Minggu. Kejadian apa? Ada orang minta nomor akunku. Ternyata aku berikan nomor akun gereja. Dan bendahara shock.
Kenapa shock? Tiba-tiba itu rekening gereja kami ada lompatan ratusan juta rupiah. Besarnya luar biasa. Elsa bilang begini, untung dia nggak bilang boga salaki beleguk cilepengkil di penta nomor akun sorangan. Nah diberekeun batur. Saudaraku, Elsa bilang begini, ini uang ratusan juta. Pasti nolong banyak orang. Maaf Pak, satu kali kelak Tuhan akan hakimi ekspresimu. Anda yang sudah diberkati, melihat orang yang di luar sana belum diberkati, ekspresimu apa? Maaf, Tuhan akan hakimi ekspresimu. Anda yang sudah diselamatkan, melihat orang di luar sana belum diselamatkan, apa ekspresimu? Yang penting mah orang diselamatkan, batur mah baik-baik. Satu kali kelak Tuhan akan hakimi ekspresimu. Ini doa saya. Apa saja kita lakukan semuanya untuk Tuhan, pasti yang biasa jadi. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam. Kita kembali baca bergantian. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Ayat yang kelima, bersama-sama, 2, 3, ya. Ayat yang ke-6 bersama-sama. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Siapa yang setuju dengan saya? Mereka bukan rasul yang ketakutan. Kunohon cicing wae. Siapa yang setuju dengan saya? Mereka bukan kedua rasul yang penakut. Setuju dengan saya? Mereka bukan rasul pengecut. Tapi mereka menyingkir. Kenapa? Perhatikan tanganku. Karena kejadian-kejadian di Ikonium itu mereka tangkap sebagai ekspresi pesan. Agak berat. Lalaunan. Tolong lihat tanganku. Yang sudah lihat katakan yes. Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di Ikonium, mereka tangkap sebagai pesan ekspresi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak paksa diri pindah ke Listra. Nangkap enggak? Saudaraku, catat apa yang saya katakan. Untuk tahu kehendak Tuhan, seharusnya anak-anak Tuhan mengerti. Tidak perlu Tuhan ngomong langsung. Tidak perlu Tuhan memberikan mimpi. Tidak perlu Tuhan memberikan vision. Tapi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, sebetulnya itu ekspresi pesan buat kita. Setuju enggak? Saya ini lahir sebagai pendoa syafaat. Maaf, saya sudah terbiasa dengan kehidupan roh. Saya adalah intercessor. Saya adalah pendoa syafaat. Saya bisa berjam-jam berdoa dengan Tuhan. Saudaraku, saya minta maaf. Saya sudah terbiasa dengan kehidupan roh. Tetapi keputusan dalam kehidupan saya tidak selalu Tuhan berikan mimpi. Tapi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seringkali saya tahu. Itu pesan ekspresi Tuhan buat saya. Untuk saya ambil keputusan. Setuju? Dan ketika saudara menerima pesan Tuhan, catat apa yang saya katakan. Don't push Holy Spirit. Jangan paksa Tuhan. Mungkin saudara sering dengar khotbah push, terobos, melangkah, bergerak. Tapi kalau belum waktunya Tuhan don't push. Kok gak ada yang amin? Saya tahu wajah-wajah saudara wajah-wajah penuh iman. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, jangan paksa Tuhan. Ini gak ada hubungannya apakah kita pemberani atau enggak. Ini gak ada hubungannya apakah kita punya iman atau enggak. Tapi justru karena kita beriman, waktunya Tuhan itu yang terbaik. Ada banyak pengusaha bilang begini sama saya, Kang, saya mau ekspansi ini keluar kota. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Kang, saya mau investasi ke sektor-sektor mana sekarang yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mining kehendak Tuhan atau bukan? Sawit kehendak Tuhan atau bukan? Saudaraku, banyak orang yang tanya sama saya, investment bankers datang, Kang, ini bagus yang mana yang saham, mana yang cut, mana yang buy, mana yang cut loss, mana yang buy, mana saham yang bagus Kang untuk kita beli, untuk kita investasi, untuk kemuliaan nama Tuhan Kang. Mana yang bagus, mana yang kehendak Tuhan? Mereka pikir pendeta ahli nujum.
Sorry? Jawaban saya seringkali, kalau Anda punya keintiman dengan El Elyon, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, itu sebetulnya keputusan buat kita. Nangkep enggak? Saya kasih contoh. Ada kejadian ajaib, Kang. Beberapa bulan yang lalu ada ministry dari Manado sampai ke rumahku di Jakarta. Menurut aku sih ajaib. Ngana harus ke Manado, Manado tunggu Ngana. Ngana sudah kemana-mana tapi Ngana belum pernah ke Manado. Aku bilang gini, nama saya Riza bukan Ngana. Ngana deui jelema teh bener teh. Pokoknya Ngana harus ke Manado, tuh orang belum ke Manado, Ngana harus ke Manado. Proposalnya menarik, Kang. Senin malam gereja Gemim kumpul di Manado di lapangan. Hari Selasa gereja Gemim Protestan kumpul di Tondano. Malam ketiga gereja Protestan kumpul di Bunaken. Proposalnya bilang begini, Pak Pendeta, Ngana Rabu siang snorkeling di Bunaken. Ada satu lagi mimpi saya pasti jadi kenyataan. Kalau saya khotbah di Manado, panitia pasti kasih sesajen babi rica-rica. Saya pengen yang ori, maaf, yang di Tasikmalaya, KW. Saya pengen yang ori karena saya ditipu orang Arab 24 tahun. Makan babi haram. Hoce gelo ngeunah babi teh bener tuh saudaraku ya kan. Jadi saya pengen yang ori. Ketika aku lihat scheduleku memungkinkan, aku bilang here I am. Aku Ngana pasti terbang. Flightku Senin pagi, dapat email first class flight, first class hotel. Aku bilang here I am. Senin pagi terbang, tolong lihat tangan saya. Rabu siang sebelumnya, Elsa istriku sakit. Kamis, aku bilang ini sama Elsa, Miss, lebih baik kamu hospitalize. Lebih baik kamu masuk rumah sakit, itu ada sesuatu di perutmu. Lebih baik kamu diuruslah, supaya nanti Senin aku pelayanan ke Manado tenang. Elsa nurut. Oke Pak, aku nginap di rumah sakit supaya aku diurusin. Oke, good. Jumat tambah parah. Sabtu semakin parah. Elsa bilang ini, Papa jangan batalin pelayanan Senin. Ngana-ngana ngamuk. Ngamuk ngana-ngana. Jadi Papa tetap terbang ya. Semua udah oke. Gereja teman-teman udah take care aku. Suster take care aku. Rumah sakitnya oke. Pak terbang dengan tenang. Ngana-ngana. Jangan sampai ngamuk. Saudara tahu? Minggu sore. Elsa tambah parah. Minggu malam. Ini beberapa jam sebelum saya terbang. Saya telepon Manado, saya batalkan pelayanan. Mungkin saudara bilang begini, loh kok pendeta last minute batalkan pelayanan? Saya telepon Manado, saya akan tanggung semua biaya yang sudah keluar. Dan saya sudah siapkan satu pendeta yang lebih diurapi untuk terbang ke Manado. Saya yang bayar. Orang Manado bilang begini, emang ada apa Pak? Kok sampai last minute Bapak batalkan? Saya tidak butuh berdoa, saya tidak butuh pewahyuan dari Tuhan. Tapi Elsa ada di rumah sakit. Saya tidak akan paksa Tuhan. Nangkep enggak? Saya dalam hidup Pak punya prioritas. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, baru yang ketiga pelayanan. Saya tidak akan tukarkan prioritas saya. Saya tidak perlu tengking siapapun. Buktinya Elsa di rumah sakit, saya tahu kejadian itu pesan buat saya. Urus istrimu baik-baik, yang di Manado nanti Roh Kudus yang urus. Kok nggak ada yang amin? Nangkep enggak? Apakah Pak dengar suara Tuhan? Enggak. Apakah Bapak dapat mimpi batalkan pelayanan? Enggak. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu adalah pesan buat saya. Senin, saya temani Elsa di rumah sakit. Aduh, eta pemajikan meni bunga pisan. Senin,
isuk-isuk. Aduh aku kok senang banget sih pagi hari ini. Aku senang banget. Kamu kok ada di sebelah aku sih. Saben poe gede di sebelah Nana. Nah iya manis spesial. Aduh tapi kamu kayaknya so sweet banget gitu ya kan. Kamu take care aku luar biasa. Apa yang terjadi? Senin siang Elsa sembuh. Saya cuman mikir kenapa sembuhnya Senin begitu saudara ya. Yang tertawa agak pinter. Oke, saya akan tutup ayat yang ke-789. Semuanya oke siang hari ini? Diberkati? Pesan Tuhan menolong? Saya harap pesan Tuhan menolong saudara. Don't push Holy Spirit. Jangan paksa Roh Kudus. 789. Di situ mereka memberitakan Injil. Ayat yang ke-8 giliran saudara 2, 3 iya. Ayat yang ke-9 bersama-sama. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Siapa yang setuju dengan saya? Paulus melihat apanya? Ekspresi. Konon cicing wae teh. Dari mana Paulus tahu bahwa dia beriman? Dari mana Paulus tahu bahwa dia bisa disembuhkan? Pasti ekspresinya. Ketika Paulus khotbah, saudara orang lumpuh ini bilang, yes itu buat gue. Amin. Dicatat. Ngajedog cicing wae mata kumaha. Saya udah khotbah 45 menit semangat ada di antara saudara nggak ada ekspresinya. Saya salah apa nggak tahu. Saya nggak punya salah kok sama saudara. Mending ngahuleng deh. Atau sok atau ekspresi seetik wae mah. Setuju nggak dengan saya? Orang lumpuh ini pasti punya ekspresi. Dari mana Paulus tahu orang ini beriman? Dari mana Paulus tahu orang ini berharap? Dari mana Paulus tahu bahwa orang ini bisa disembuhkan? Ternyata ketaatan iman itu ada ekspresinya. Anda jangan bilang gini, Pak maaf Pak, saya ini pendiam. Nggak ada hubungannya bro. Anda jangan bilang gini, latar belakang saya Protestan Pak. Nggak ada hubungannya sister. Saudara jangan bilang begini, Pak Tuhan lihat hati. Lihat hati Pak. Kalau perkawinanku sakit, keuanganku sakit, aku difitnah Pak. Sakit Pak. Sakitnya di mana? Di sini. Tuhan tahu Pak. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan tahu orang lumpuh ini sejak lahirnya. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan tahu orang ini tidak bisa berjalan sejak lahirnya. Tuhan tahu Kang, tetapi ada ekspresinya. Lah ibadah cicing wae, memuji cicing, menyembah cicing. Saya minta maaf, ketika saudara semakin ekspresif, pertolongan Tuhan semakin cepat dinyatakan. Ini gak ada hubungannya Anda Protestan atau bukan, ini gak ada hubungannya denominasi Anda latar belakangnya apa. Ini gak ada hubungan saudaraku, tapi ini reaksi spontan yang keluar dari hati. Gak ada rumusnya, gak ada aturan. Ini keluar spontan. Katakan bersama dengan saya spontan. Ternyata iman itu ada ekspresinya. Pengharapan itu ada ekspresinya. Kasih itu ada ekspresinya. Cicing wae ngajentul ngajedog mah teu kumaha. Pak, ngajedog gue Pak. Tuhan tahu Pak hati saya. Nyerina di mana? Di dia. Beberapa hari yang lalu saya khotbah untuk gerejanya Pak Johan Handoyo di Hayat. Saudaraku, saya closing service terakhir. Anak-anakku, menantuku hang out di sebuah mall, Ion. Apa yang terjadi? Kela cucuku usianya 3 bulan. Lucu banget Cikoy. Katakan bersama dengan saya Cikoy. Saudara tahu Cikoy? Ekspresi Kela kalau ngantuk. Saudaraku, ini jebol dibebeskeun. Katakan bersama dengan saya dibebeskeun. Jelep, saudaraku sarengeuna. Tak gitu. Itu Kela lucunya bukan main, bule kayak neneknya. Ketika 3 tahun yang lalu lahir, aku gendong, aduh incu aki teh manikat sida kieu geulisna. Ngaburinya kieu.
Itu cantiknya luar biasa. Elsa istriku bapaknya Jerman Chinese. Ibunya Prancis, Belanda, Portugis. Waktu Piala Dunia kemarin dia bingung pilih yang mana, saudaraku ya kan. Itu milih nu mana, cina bener tuh saudaraku ya kan. Manis segala rupa ayat tuh dah. Itu cucuku, aduh cantiknya luar biasa. Herang pisan. Elsa bilang ini, papa aku gak setuju ya. Cucu kita panggil papa Aki. Bella dengar, aku gak bakal ajarin anakku panggil papa Aki. Minimal grandpa. Curang teh. Dawuh di Ciwidey mah dicalukan grandpa da kabeh abah. Orang ge abah Aki bener saudaraku ya. Entah sekali Aki tetap Aki, tapi eta budaknya aduh diurapi Tuhan. Kemarin aku jemput dia di sekolah. Aku keluar dari mobil. Aku ngendap. Deketin kelasnya, Kela nggak tahu. Waktu aku mau deketin dia, Kela lihat kakeknya jemput dari kejauhan. Dia tidak panggil aku grandpa, tidak panggil aku Aki. Hai grandki, kata begitu saudaraku ya kan. Luar biasa saudaraku ya kan. Jadi eta budak cikoy, diasupkeun ke kereta dorong, dikasih kelambu gelap. Apa yang terjadi? Tidur di kereta dorong di mall. Neneknya belanja, ibunya belanja, tantenya belanja. Yang jagain Kela, bapaknya. Bukan jagain di kiri kanan depan, dijagain di belakang. Jadi Kela nggak tahu kalau dijagain. Kela bangun, ketakutan luar biasa. Ketika dia ketakutan luar biasa, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Dia keluarkan kepalanya dari kereta dorong. Dan dia teriak, help, help, help me please. Help, anak umur 3 tahun. Help. Saudara apa yang terjadi? Ketika dia ketakutan membutuhkan pertolongan, dia ekspresikan permintaan tolongnya. Orang-orang yang di sekitar kereta dorong langsung memberikan pertolongan. Ketika saudara datang ke gereja, bukan asal-asalan, tapi dengan ekspresi, maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Nangkep enggak? Sampai ketemu nanti kebaktian jam berapa nanti kebaktian teh? Jam 5 saya akan lanjutkan di kebaktian kelima. Senang bisa melayani saudara. Nuhun pisan. Tuh kan ngajentul deui. Amun geus anggeus kita atuh nangtung juragan. Cicing wae atuh. Nuhun ibu abdi ge nuhun pisan tiasa ka dieu. Raos tadi tuang kupat tahu. Kupat tahuna pikabitaeun. Kenapa? Karena judul kupat tahuna kabita, begitu saudara ya kan? Kunci A, angkat tangan kanan sudah tinggi-tinggi. Yang di balkon diberkati? Are you okay? Pesan Tuhan menolong? Oke, great. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita sadari hidup kita anugerah. Kita sadari hidup kita kasih karunia. Kita sadari karya El Elyon hebat dalam kehidupan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jemaat saja bila ku buka ku terkagum. Ku tersanjung. Itulah karya El Elyon. Bersama-sama dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. sekali lagi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan satu pewahyuan. Kami pulang dengan satu kemerdekaan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa satu kata, dan apa saja yang kami lakukan, kami akan tambahkan satu kata. Ekspresif. Karena kami tahu ekspresi Allah dalam hidup kami luar biasa. Dan apa saja yang kami kerjakan, pelayanan kami, penyembahan kami, pekerjaan kami, studi kami, perkawinan kami akan lakukan bukan untuk manusia. Semua kami lakukan untuk Tuhan. Dan kami tahu hari-hari kami yang semula biasa akan jadi luar biasa. Perkara-perkara sedemikian rupa akan terjadi dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama yang diberkati dengan suara keras kita katakan amin. Wow.